Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manhalus Hilmi Fauzia Putri dengan NIM belakang 540 akan mempresentasikan hasil kerja saya, mata kuliah argumentasi hukum dengan pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana pembunuhan anak, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga korban. Di sini yang pertama ada isu. Jadi pada tanggal 17 September tahun 2024, APH dibunuh oleh 5 tersangka yakni SA, EM, RH, UH, dan juga YH. Mereka awalnya menargetkan untuk membunuh ibu dari APH. Namun dikarenakan rencana tersebut tidak terlaksana, akhirnya para tersangka menargetkan untuk membunuh APH. SA dan EM menculik APH dari kamar korban. SA kemudian membekap mulut korban dengan menggunakan telapak tangan. Dikarenakan korban melawan, maka SA memukul, membekap hingga menduduki kepala korban. EM juga turut membantu SA dengan melakban korban, memegang tubuhnya dan menduduki wajah korban. Tindakan tersebut membuat korban tidak sadarkan diri dan dimasukkan dalam kontainer lalu dipindahkan ke dalam tas ransel. Setelah sadar bahwa APH telah meninggal, SA dan EM menghubungi tersangka RH untuk mengalihkan fokus orang tua korban. Lalu RH melakukan hal ini dikarenakan diiming-imingi imbalan 50 juta rupiah untuk membantu. RH juga mengarahkan orang tua korban untuk melapor ke Polres Cilegon. Setelah pelaporan tersebut, SA, UH, dan YH membuang jasad korban di jembatan dekat pantai Cihara, Kabupaten Lebak. Pembunuhan ini juga dilakukan karena SA sebagai salah satu tersangka pembunuhan merasa bahwa ia itu sakit hati karena sering ditagih utang oleh ibu dari APH. SA memiliki hutang pinjaman online sebesar 75 juta rupiah yang menggunakan identitas dari ibu APH. Motif lain dari pembunuhan ini adalah SA juga dendam dikarenakan anaknya kerap dimarahi oleh ibu APH. Sebelum pembunuhan ini terjadi, kedua orang tua APH mulanya menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp yang menargetkan pembunuhan tersebut pada ibu dan ayah APH. Ancaman ini nyatanya pernah dilaporkan kepada kepolisian setempat, namun pernyataan tersebut kini disanggah oleh polisi sendiri. Yang kedua ada facts atau fakta. Yang pertama adalah bahwa SA itu memiliki hutang pada ibu APH sebesar 75 juta rupiah yang telah ditagih oleh ibu APH untuk segera dilunasi. Yang kedua, SA kesal dengan perilaku ibu APH, maka SA dengan bantuan tersangka lain yang ini EM, RH, UH, dan YH merencanakan pembunuhan terhadap ibu APH. Lalu ada yang ketiga yaitu bahwa untuk melanjutkan rencana tersebut, SA mengancam ibu dan ayah APH melalui pesan WhatsApp sebelum melakukan pembunuhan. Lalu rencana tersebut tidak terlaksana, maka mereka mengganti target kepada APH, yaitu anak dari ibu korban tersebut. Lalu pada 17 September tahun 2024, SA dan EM menculik APH dan membunuhnya, serta membuang jasad korban ke dekat pantai Cihara, Kabupaten Lebak dengan bantuan RH, UH, dan YH. Lalu fakta yang terakhir adalah bahwa keluarga korban meminta hutauruk dan partner untuk menyelesaikan masalah ini. Di sini ada 4 rule, yaitu yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan yang paling terakhir ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya ada analisis. Analisis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka pembunuhan APH. Jadi menurut Ruslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat dimaknai sebagai diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana dikarenakan perbuatan tersebut. Yang pertama, pertanggungjawaban pidana ditetapkan dengan dasar kesalahan pelaku dan dipenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga kesalahan diletakkan sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya dipandang sebagai unsur mental dan dalam tindak pidana. Lalu yang kedua ada mengenai pertanggungjawaban pidana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana yang menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang secara khusus diatur oleh hukum dan dilakukan dengan sengaja atau sebagai akibat dari kelalaian. Lalu terdapat beberapa
analisis juga mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka pembunuhan APH. Yang selanjutnya ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga korban terhadap pembunuhan APH. Yaitu yang pertama, bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga korban adalah mengenai adanya pengancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh SA, maka keluarga dapat melaporkan SA pada bagian sentra pelayanan kepolisian untuk membuat laporan yang nantinya akan diterima oleh penyidik. Lalu bahwa hal ini dilakukan dikarenakan pengancaman termasuk dalam delik aduan. Hal ini diterangkan pada pasal 369 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Terdapat beberapa analisis selanjutnya yang tidak akan saya bahas satu-satu di sini. Selanjutnya adalah konklusi bahwa SA dan para tersangka lainnya perlu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh mereka. Hal ini mencakup pengancaman dan pembunuhan berencana terhadap anak kecil berumur 5 dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang yakni adalah kesengajaan dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Mengenai pengancaman melalui media elektronik dapat dikenakan pasal-pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan juga pembunuhan anak kecil dikenakan pasal 80 ayat 1 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lalu, konklusi yang kedua adalah bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga korban mengenai pengancaman dapat melaporkan hal tersebut pada SPKT kepolisian. Mengenai pembunuhan anak kecil, maka keluarga korban dapat melaporkan tindakan ini, yaitu tindakan pidana pembunuhan tersebut, dan dapat menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Saat terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka keluarga korban akan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, atau dapat mengajukan restitusi yang dilakukan oleh keluarga korban. Sekian dari tugas legal opinion saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.